Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Asyarif dengan nomor induk mahasiswa 312410122 kelas C3 semester 1. Di sini saya akan membuat tugas video, yaitu tugas dari mata kuliah media sosial, yaitu saya disuruh untuk membuat video hafalan glosarium yang diampu oleh dosen pengampu kami adalah Bapak Ahmad Fauzi. Baiklah, saya akan memulai dari huruf A terlebih dahulu. Yang pertama adalah analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Yang kedua adalah aplikasi. Aplikasi adalah perangkat komputer yang melakukan fungsi tertentu untuk sebuah penggunanya. Yang ketiga, asinkronus. Asinkronus adalah skema belajar pada jadwal Anda sendiri. Yang keempat, audio. Audio adalah istilah yang menggambarkan suara. Selanjutnya huruf B, yang pertama itu bisnis. Bisnis adalah sebuah organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industrial, dan profesional. Yang kedua, blended learning adalah proses pembelajaran yang melibatkan beberapa metode aktivitas. Yang ketiga, blog. Blog adalah jurnal online pribadi yang sering diperbarui dan ditunjukkan untuk masyarakat umum. Yang keempat, blogger. Blogger adalah seseorang yang menulis secara teratur untuk jurnal online atau web. Selanjutnya huruf C. Yang pertama, Canva. Canva adalah aplikasi yang menyediakan format untuk berbagi kebutuhan, mulai dari presentasi video, editing video, membuat video, dan lain-lainnya. Yang kedua, channel. Channel adalah suatu lorong atau sarana akses untuk sesuatu komunikasi atau ide. Yang ketiga, call computing. Call computing adalah istilah untuk komputasi awan. Yang keempat, content creator. Content creator adalah seseorang yang membuat materi atau membuat sesuatu yang menghibur atau mendidik melalui saluran apapun atau melalui media sosial. Yang kelima, CMS. CMS adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola konten secara cepat. Yang keenam, COVID-19. COVID-19 adalah pandemi global yang terjadi sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh sebuah virus. Yang ketujuhnya itu cyber. Cyber adalah kata yang menunjukkan hubungan dengan teknologi informasi, yaitu komputer yang menyimpan data, melindungi data, mengakses data, dan memproses data. Selanjutnya huruf D. Yang pertama ada digital teknologi. Digital teknologi adalah elektronik yang menghasilkan atau menyimpan dan memproses data dalam dua keadaan. Yang kedua itu digital marketing. Digital marketing adalah metode pemasaran secara online dengan melibatkan media sosial atau melaksanakannya menggunakan media sosial. Yang ketiga, domain. Domain adalah alamat atau nama internet lokasi sebuah situs web. Yang keempat, download. Download adalah transfer data secara umum atau mentransfer file tertentu. Yang kelima, Dropbox. Dropbox adalah repositori cloud yang memungkinkan akses atau pengerjaan file melalui ponsel atau tablet. Selanjutnya huruf E. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce adalah metode perdagangan elektronik. Yang kedua, edukasi. Edukasi adalah upaya untuk mengembangkan diri melalui pendidikan atau belajar. Yang ketiga e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran berdasarkan pengajaran formal tapi menggunakan alat pembantu berupa alat elektronik. Yang keempat, endorse. Endorse adalah kegiatan dukungan atau pengesahan memasarkan sebuah produk. Yang kelima, enterprise.
Enterprise adalah istilah yang mempresentasikan suatu perusahaan tanpa melibatkan atau tanpa melihat besar atau kecilnya suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya huruf F. F yang pertama ada Facebook. Facebook adalah platform digital media sosial atau platform media sosial. Yang kedua Facebook Group. Facebook Group adalah komunitas yang berpusat pada kepentingan bersama. Yang ketiga Facebook Page. Facebook Page adalah jenis bisnis Facebook untuk perusahaan, organisasi, dan tokoh masyarakat. Yang keempat followers. Followers adalah pengguna yang telah berlangganan konten tertentu atau berlangganan dengan pengguna lain atau orang yang sudah memfollow orang lain. Selanjutnya huruf G. G yang pertama Gen Z. Gen Z adalah masyarakat yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Yang kedua Google. Google adalah salah satu perusahaan internet terbesar di dunia. 3. Google Forms. Google Forms adalah salah satu layanan dari Google di mana Anda dapat membuat dan menganalisis survei langsung tanpa perangkat lunak atau perangkat khusus. Selanjutnya huruf H. H yang pertama host. Host adalah pengguna yang menjadwalkan rapat. Yang kedua hosting. Hosting adalah layanan di mana penyimpanan sumber daya komputasi yang disediakan untuk individu atau organisasi. Yang ketiga ada human computer interaction. Human computer interaction adalah mode interaksi manusia dan komputer. Yang selanjutnya huruf I. I yang pertama influencer. Influencer adalah seseorang yang melakukan aktivitas melalui media sosial untuk memengaruhi orang lain agar mengikutinya. Yang kedua internet. Internet adalah suatu tipe jaringan yang menghubungkan penggunanya pada cakupan global. Yang ketiga Instagram. Instagram adalah salah satu platform media sosial berbasis foto dan video yang berisikan foto atau video-video pendek seperti Reels, seperti itu. K. Selanjutnya huruf K. Yang pertama kampanye. Kampanye adalah tindakan komunikasi yang berfungsi mempengaruhi sasaran. Yang kedua KPU. KPU adalah lembaga penyelenggara atau lembaga pemilu yang bersifat nasional. 3. KMS. KMS adalah sistem pengelolaan pengetahuan berbasis teknologi informasi. Yang keempat ada konten. Konten adalah semua hal yang dibagikan di media sosial seperti foto, video, atau postingan-postingan lain yang disebarkan melalui media sosial, itu adalah konten. Yang kelima kuliner. Kuliner adalah hidangan masakan atau bahasa khusus untuk masakan khusus. Itu kuliner. Atau bukan masakan khusus, untuk sebuah masakan. Selanjutnya L. Huruf L. LMS. LMS adalah kelompok perangkat lunak yang dikhususkan untuk mengelola isi, materi, dan perkuliahan dengan menggunakan internet. Yang kedua legislatif. Legislatif adalah kekuasaan atau menjalankan fungsi legislasi. Selanjutnya huruf M. Yang pertama itu Messenger. Messenger adalah aplikasi perpesanan sosial Facebook. Yang kedua Metaverse. Metaverse adalah AR dan VR yang dibuat dengan persepsi pengalaman pengguna yang lebih nyata. 3. Mobile phone adalah perangkat yang bergerak yang dapat mengirim dan menerima pesan. Yang keempat, Modai adalah LMS untuk mengelola konten suatu kursus. Selanjutnya huruf O. Yang pertama, online. Online adalah
sesuatu yang terhubung ke internet, atau kita sedang terhubung ke internet, atau jaringan yang terhubung ke internet, itu adalah online. Yang kedua, online learning. Online learning adalah metode pembelajaran secara online. Yang ketiga, online shopping. Online shopping adalah metode pembelajaran melalui online atau melalui platform digital online. Yang keempat, open source. Open source adalah sumber yang dapat digunakan secara gratis dari suatu komunitas. Selanjutnya huruf P. Yang pertama, partai politik. Partai politik adalah sarana warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Kedua, participants adalah peserta saat Anda bergabung dengan rapat Zoom. Ketiga, pemilu. Pemilu adalah sarana resmi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Yang keempat, pilpres. Pilpres adalah istilah dari pemilihan presiden. Yang kelima adalah platform. Platform adalah sekelompok teknologi yang digunakan sebagai basis di mana aplikasi atau proses atau teknologi lain dikembangkan. Yang keenam, playlist. Playlist adalah fitur untuk mengelompokkan konten berdasarkan suatu klasifikasi. Ketujuh, plugin. Plugin adalah perangkat lunak add-on yang diinstal pada suatu program. 8. Politik. Politik adalah aktivitas berhubungan dengan pemerintah. 9. Post. Post adalah pesan publik yang diposting ke seluruh audiens pengguna suatu platform media sosial. Yang ke-10 adalah presiden. Presiden adalah kepala suatu negara, tapi di setiap negara itu presidennya menjalankan sesuatu negara dengan pemerintahan yang berbeda-beda. Selanjutnya huruf Q. Yang pertama, quick account. Quick account adalah proses hitungan cepat menggunakan pendekatan statistika. Selanjutnya huruf S. Yang pertama itu ada selfie. Selfie adalah mengambil gambar dengan menggunakan kamera depan, atau mengambil gambar pribadi atau bersama teman-teman menggunakan kamera depan. Yang kedua, selebgram. Selebgram adalah sebutan bagi mereka yang dipercaya untuk menghadirkan produk yang dijual secara online melalui akun Instagram, atau seseorang yang dipercaya pabrik untuk memasarkan produknya di suatu media sosial. Atau kalau selebgram berarti sebutannya buat Instagram. Yang ketiga, smartphone. Smartphone adalah ponsel cerdas. Ya, seperti handphone itu salah satu contoh smartphone. Yang keempat, startup. Startup adalah perusahaan dengan basis teknologi informasi. Yang kelima, subscribe. Subscribe adalah opsi yang ditawarkan oleh penyedia layanan yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan akses ke layanan. Yang keenam, subscribers. Subscribers adalah para pelanggan dari suatu platform media sosial. Yang ketujuh, synchronous. Synchronous adalah sesuatu yang terjadi pada waktu yang sama. Selanjutnya huruf T. Yang pertama adalah tag. Tag adalah fitur yang berfungsi untuk menandai seseorang. Yang kedua, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggunaan komputer atau penyimpanan atau jaringan dan perangkat fisik. Yang kedua, DEM. DEM adalah sekelompok file yang menentukan tampilan umum blog atau suatu web. Ya, benar, suatu web. 3. Thumbnail. Thumbnail adalah cuplikan cepat yang mewakili suatu gambar atau video. Yang kelima, tweet. Tweet adalah istilah ketika seseorang menuliskan cuitan di Twitter. Twitter adalah situs berita dan jaringan sosial online tempat orang berkomunikasi dalam pesan singkat dan disebut tweet. Selanjutnya kita huruf U. Yang pertama ada URI atau URL adalah tautan global yang merujuk ke alamat digital suatu konten. Yang kedua, upload. Upload adalah pengiriman file dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya.
Yang ketiga UKM. UKM adalah suatu kategori jenis usaha dengan omset 2,5 atau suatu usaha menengah ke bawah, dan UMKM adalah suatu kategori jenis usaha dengan omset 3,2 miliar. Ya, berbeda dengan UKM, tapi hampir sama persis, tapi berbeda dengan jumlah omsetnya. Yang kelima UX. UX adalah pengalaman pengguna ketika berinteraksi. Yang keenam UI. UI adalah antarmuka pengguna dengan suatu aplikasi. Selanjutnya huruf V. V yang pertama virtual. Virtual adalah istilah yang mengacu pada versi digital yang direfleksikan atau direplikasi dari sesuatu yang nyata. 2. Vlog. Vlog adalah singkatan dari video blog atau video log. Yang ketiga vlogger. Vlogger adalah seseorang yang membuat dan mengunggah blog video. Selanjutnya huruf W. WhatsApp. WhatsApp adalah platform media sosial perpesanan. Yang kedua web. Web adalah kumpulan halaman web dan konten terkait yang diidentifikasi oleh nama domain umum. Ketiga WordPress. WordPress adalah website dalam bentuk CMS. Yang keempat enggak ada. Kita langsung ke huruf Y. Yang pertama YouTube. YouTube adalah platform media sosial yang fokus pada konten berbagi video. Yang kedua YouTuber. YouTuber adalah orang yang memproduksi konten untuk platform berbagi video YouTube. Dan selanjutnya huruf Z, yaitu yang terakhir Zoom. Zoom adalah aplikasi meeting online berbasis cloud. Sekian tugas akhir semester saya, yaitu hafalan glosarium media sosial. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, pada Bapak Ahmad Fauzi. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.